Jadi kami melihat bahwa Mas Hasto Kristianto tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka atau sebagai saksi. Peristiwa pemeriksaan tanggal 10 Juni, Mas Hasto Kristianto cuma ditanyakan biodata. Nah, ini yang menjadi keanehan. Dan perlu diingat, dalam hal ini pertersangkaan terhadap Mas Hasto Kristianto dengan dua sangkaan, yaitu obsession of justice, suap dan obsession of justice, pasal 5 dan pasal 21. Ini tidak bisa bersamaan, teman-teman, karena Mas Hasto Kristianto sebagai pribadi mempunyai hak ingkar dalam hal membela diri. Nah, ini nanti hal-hal ini akan kita ungkap. Dan juga ada keanehan ketika pemeriksaan bekas penyidik yang diambil keterangannya di dalam BAP. Kami juga mempertanyakan netralitas dari penyidik tersebut yang menyampaikan. Nah, hal-hal tersebut ini nanti akan kita sampaikan kepada kawan-kawan. Tentunya kejanggalan-kejanggalan ini yang kita sudah sampaikan bahwa aspek non-hukumnya lebih terlihat daripada aspek hukumnya. Kita mencari keadilan, kita minta kepada masyarakat dan ke seluruh insan pers untuk kita kawal bersama supaya di dalam persidangan ini seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa ini menjadi perdebatan hukum. Perdebatan hukum, dan ini menjadi masukan buat kita semuanya bahwa penegakan hukum itu tidak boleh terjadi semena-mena, apalagi melanggar hak asasi manusia seseorang. Itu saja. Ya. Pak, terkait tadi saksi kan disebutkan ada saksi yang disiapkan, apakah itu datang dari ada anggota PDIP yang dibawa nanti, dan jenis dari alat bukti yang dibawa nanti mau apa sih, Pak? Nanti saksi dan bukti kita sampaikan ya, teman-teman, kan masih ada agenda. Besok kita akan ketemu lagi pada waktunya. Penegasan saja, artinya selama diperiksa Bang Hasto tidak pernah diperiksa secara material dari kasus hukum. Iya, kan memang kalau diperiksa sebagai calon tersangka itu kan harusnya ditanyakan, dikonfirmasikan. Ini tidak pernah. Tapi ini nanti kita akan sampaikan lagi ke teman-teman media. Mohon sabar, teman-teman kawal bersama. Mungkin dari Ada tambahan terkait petitum perbaikan dari apa? Saya dulu ya. Iya. Oke, saya ingin memulai dengan menyambut baik ajakan Hakim pra peradilan Pak Juwanto ya, Iya. yang mengatakan bahwa ini adalah ajang perdebatan hukum. Ya. Nah, memang ajakan ini betul. Ya. Kita punya kesempatan untuk berargumentasi. Nah, tadi Saudara Roni sudah menjelaskan banyak hal. Apa yang kami tulis dalam permohonan pra peradilan yang kami bacakan tadi. Memang banyak kejanggalan, banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka sudah dilakukan. Nah, tapi proses penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, ini yang menjadi isu kita. Dan tolong diingat bahwa proses itu sama pentingnya dengan hasil akhir. Hasil akhirnya kan penetapan tersangka. Tapi kalau prosesnya itu cacat, kalau prosesnya itu tidak sesuai dengan due process of law, penetapan itu tidak sah ya, dan harus dibatalkan. Nah, ini yang saya kira sih harus menjadi ajang perdebatan kita dalam persidangan ini. Tidak bisa proses itu diabaikan. Nah, pra peradilan itu sendiri apa? Dia adalah ajang untuk, bukan ajang, sarana untuk mengawasi dan mengontrol abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik. Pra peradilan itu juga adalah sarana untuk menegakkan hak asasi manusia. Nah, Hasto Kristianto punya hak untuk membela hak asasinya sebagai manusia, sebagai tersangka. Nah, tadi kalau disebutkan kejanggalan, banyak sekali kejanggalannya. Kita bisa bicara mengenai bagaimana bukti itu diperoleh, ya, bagaimana proses penyidikan itu dilakukan, dan tadi dikatakan, ya, kami bacakan, bahwa proses penyidikan itu tidak didahului dengan proses penyelidikan. Nah, saya ini berapa kali ke kepolisian, ke kejaksaan, mendampingi ya, tersangka. Ada proses penyelidikan. Nah, ini yang sudah semakin hilang dalam proses ya, pemeriksaan di Indonesia ini. Langsung ujuk-ujuk masuk ke penyidikan. Tidak melalui penyelidikan. Nah, menurut saya kalau ini dibiarkan, akan banyak sekali korban ya, yang ya, tidak bisa membela dirinya.
banyak sekali cacat yang kita biarkan. Oleh sebab itu, ini betul-betul menjadi satu proses ya, untuk menguji kembali paradigma, parameter pra-peradilan itu apa, dan proses penyidikan dan penyelidikan itu apa. Kalau itu tidak dilakukan, nah tidak ada gunanya kita punya pra-peradilan. Kita dulu tidak punya pra-peradilan. Tadi kita sudah jelaskan bahwa ini asalnya dari Anglo-Saxon system, yang memang ingin memulihkan hak asasi manusia dari siapapun yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Nah ini yang kita perjuangkan, dan mudah-mudahan ya hakim ya pengadilan ini akan memulihkan kembali apa sih sebetulnya tujuan kita punya pra-peradilan ini. Ya. Nah ini pra-peradilan ini sangat penting untuk penegakan hak asasi manusia. Ya. Jadi proses itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan output. Ya. Jadi saya tidak keberatan misalnya saudara Hasto atau siapapun dijadikan tersangka, tapi prosesnya mesti diikuti dari awal sampai akhir, tidak boleh ujuk-ujuk langsung ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini mungkin sekedar tambahan karena saya sangat tergelitik dengan hakim ya yang memimpin sidang ini, yang meminta kita untuk mengajukan perdebatan. Banyak sekali isu-isu yang kita akan perdebatkan dalam sidang-sidang berikutnya. Kita akan menampilkan ahli, akan menampilkan saksi, dan kita akan menggali lebih jauh, dan saya tidak ingin mengulangi apa yang dikatakan oleh saudara Roni tadi. Nah saya hanya ingin menekankan itu saja. Proses itu sangat penting, sebab kalau di negara lain, misalnya ya, saya kasih contoh, tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, oleh advokat, saksi, dan saksi juga yang tidak dampingi, itu bisa mengakibatkan batal proses itu. Jadi ini kita melihat tadi dikatakan bahwa, loh ini penyitaan handphone, penyitaan ini itu, dan buku dan sebagainya dari Kusnadi, ya, dan banyak yang lain-lain. Ini menurut saya betul-betul satu pelanggaran yang very blatant, brutal pelanggaran seperti ini. Mungkin KPK terlalu manja selama ini karena mendapat pujian, mendapat dukungan, ya, mendapat apresiasi. Tapi dengan segala hormat kepada KPK, KPK juga tidak boleh melanggar. KPK tidak boleh, karena posisinya sebagai aparat penegak hukum, dia harus menghormati hukum yang berlaku. Nah ini yang saya ingin katakan. Terima kasih. Pak Magdir, sebentar, teman-teman. Bentar ya, saya lanjutkan sedikit ya. Ada satu hal saya kira yang perlu kawan-kawan ketahui, bahwa apa yang dilakukan oleh KPK selama ini dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka di awal penyidikan, karena itu sumbernya adalah SOP KPK. SOP ini tidak benar, ini bertentangan dengan KUHAP. Sebab dalam proses di KUHAP itu, penyidikan dulu dilakukan, dengan bukti-bukti kemudian ditemukan tersangkanya, baru kemudian ditetapkan tersangkanya. Ini satu proses yang dilangkahi oleh KPK. Ya, yang saya kira betul seperti dikemukakan oleh Bang Mulya tadi, selama ini protes-protes terhadap cara-cara penetapan tersangka seperti ini hampir diabaikan. Ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa Mas Hasto ini kan disangka secara kumulatif melakukan 2 perbuatan. Tadi sudah dijelaskan di dalam permohonan kami bahwa 2 perbuatan yang saling bertentangan ini kan seharusnya tidak mungkin terjadi. Apalagi ya, yang didahulukan adalah sangkaan melakukan pelanggaran terhadap obstruction of justice. Ya. Padahal ini sumbernya adalah perbuatan suap menyuap. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin mereka katakan ini kesalahan administrasi. Kesalahan administrasi sekecil apapun dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu harusnya dijadikan alasan untuk membatalkan penetapan tersangka itu. Kemudian yang kedua, terhadap Mas Hasto ini juga, ini kan dia didakwa, disangka melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan orang lain. Bahkan saya kira sudah jelas misalnya seperti Saiful Bahri, itu dia sudah diputus. Bagaimana mungkin
ya, dia nanti dalam posisinya itu akan dihadirkan sebagai saksi terhadap perkaranya dia, yang bisa jadi nanti dia akan menjadi tersangka dalam perkara yang baru. Ini yang mau saya katakan bahwa kumulasi objektif dan kumulasi subjektif dalam perkara ini yang harus kita cermati secara bersama-sama. Ini tidak boleh diteruskan. Ada satu hal lagi yang terus terang buat saya yang agak miris, itu adalah ada orang yang sudah diketahui meninggal dunia dipanggil sebagai saksi. Ya. Ini saya nggak tahu apakah karena ketidaktahuan mereka, ya, atau karena kesembronoan di dalam mencari saksi-saksi. Kalau kita biarkan, yang rusak seluruh sistem hukum kita ini. Jadi sekali lagi saya kira ini apa yang kami sampaikan ini adalah mencoba mengejawantahkan apa yang dikemukakan oleh ketua majelis tadi. Mari kita perdebatkan persoalan ini secara hukum. Mari kita lihat bukti-buktinya. Nah, bukti-bukti yang terjadi seperti ini, apakah ini yang akan kita ikuti dan digunakan untuk menyelesaikan perkara ini. Ya. Apalagi tidak ada bukti yang substansial, tidak ada bukti yang relevan, dan juga perolehan bukti itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak halal, tidak menurut hukum, seperti di dalam KUHP. Saya kira sebagai tambahan dari saya, seperti itu. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Terima kasih. Udah. Bagaimana memperoleh bukti itu bagaimana, Pak?